Amin, senang bisa kumpul dengan semua di sini. Satu kehormatan ya bisa datang, bisa berbagi. Dan saya sih cuma akan berbagi 8 tips ya dari firman Tuhan yang menurut saya juga belajar, dan pada intinya kan kita semua perlu mengatur kehidupan kita masing-masing. Ya, semua serba sibuk, semua serba mengalami berbagai tantangan. Saya izin untuk berbagi layar saya ya. Oke, sebentar. Ayo Mana bro, ya? silakan. Oke, sudah bisa kelihatan? Oke, time Bro. management. Ya. Ya, pengaturan waktu. Siapa di sini yang punya waktu lebih banyak? Siapa di sini yang merasa kayaknya waktu saya kurang? Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Kalau udah, berarti udah bagus. Oh. Ya, jadi kita semua kadang-kadang kita dengar orang bilang ya, wah bro, saya waktunya kurang, begini begitu. Padahal kita semua sama, ya. Dan saya cuma akan berbagi untuk kita semua di sini. Kita diskusi dulu, apa sih pengaturan waktu? Apa pengharapan kamu dari malam hari ini, pengaturan waktu? Kamu maunya keluar dari malam ini, apa yang kamu bisa lakukan lebih baik dalam pengaturan waktu? Siapa mau berbagi? Wah, belum makan nih semua nih. Nah, Bro Olof, apa yang Bro Olof merasa waktu dibilang time management? Saya pingin malam ini pulang, apa yang saya belajar, saya mau lakukan, saya dapat, apa yang mau saya dapat? Ya, yang saya mau sih bro, biar apa itu segala kegiatan itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Gitu. Nah, kadang-kadang dengan keseriusan kita dalam pekerjaan akhirnya yang lain tidak terlaksana. Karena itu kadang-kadang bukan kita sengaja untuk tidak melakukan yang waktu kita untuk anak, waktu kita untuk bekerja, waktu kita untuk apa gitu kan. Tapi kadang-kadang sesuatu hal yang kadang menekan kita untuk bekerja, kita harus selesaikan itu yang kadang-kadang membuat saya aduh ini tidak terkejar ya gitu. Nah itu Oke, sering bergumul itu bro. Dan oke, saya harapkan bagaimana supaya ke supaya depan tidak, setelah belajar malam ini nanti bisa saya bagi waktu dengan baik. amin, supaya apa yang perlu dilakukan tidak ketinggalan ya. Oke, Betul. apalagi yang lain, apa yang kamu harap bisa kamu peroleh malam ini? Ayo. Oke, bagaimana supaya tidak tabrakan waktu ya? Oke, siapa lagi? Apa yang kamu harap kamu dapat malam ini? Atau tantangan kamu dengan waktu? Saya coba bro ya. Ya, boleh coba. Kalau gagal, coba lagi. Coba lagi, bangun lagi. Sebenarnya mungkin rata-rata sama ya apa yang Bro Tekwi atau Bro Follow bilang. Cuma kan ini biasanya bila ada 1 atau 3 kegiatan dalam waktu yang bersamaan, ini masalah prioritas kayaknya ya. Baru misalnya semuanya itu penting gitu loh. Nah, kadang-kadang kita bingung yang akhirnya ya tabrakan, malah nggak selesai semua, malah nggak beres semua. Itu sih. Mungkin kalau saya sih seringnya ke situ sih bro. Oke, Gitu. berarti semua prioritas. Bagaimana menjadikan sesuatu tidak prioritas berarti? Supaya tidak dilakukan. Yang lakukan yang prioritas. Oke, menarik. Satu lagi ada yang mau cerita? Apa yang kamu mau berharap dari malam ini waktu dikasih judul ini?
Saya bro, Silakan. ya saya berharap sih bro punya waktu yang efektif ya, yang teratur ya. Kadang jujur, saya single parent kadang ngatur waktu juga, waktu kerja, waktu sama anak, waktu sama apa maksudnya eh, sehari-hari juga ini sih juga kadang masih kacau ya. Jadi perlu dibantu untuk bisa berubah, untuk bisa lebih efektif punya waktu yang benar-benar bisa lebih teratur. Itu aja bu. Oke, thank you. Ya, saya senang kenapa kalau kamu bisa mengetahui satu tantangan atau satu kebutuhan kamu, berarti kamu sudah maju selangkah. Artinya kamu tahu tantangan kamu. Ya, bahaya kalau kita tidak tahu tantangan kita ya. Karena Anda tahu tantangan diri kita, kita jadi tahu bagaimana mengatur lebih baik. Itu permulaan yang baik dan saya berharap semua bisa tahu tantangan kita masing-masing. Oke, kita akan melihat secara cepat ada 8 hal, nanti baru kita tanya jawab ya. Pedoman-pedoman yang semoga kalian bisa gunakan. Di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ini sesuatu yang menarik karena Yesus mengajarkan kita untuk pikir perkara yang di atas, mana yang penting, mana yang prioritas. Ya, kalau kita tidak bisa melihat yang penting yang mana, hidup kita akan keteteran. Istilahnya, kalau kita bermain bola, kita kan pasti lihat gawangnya di mana, betul tidak? Saya coba saya tanya, kalau kita diajak main bola, tapi nggak ada gawang, semangat nggak mau main bola? Terus kita main apa? Ya pokoknya tendang aja bola dari sini sampai di ujung, sudah selesai balik lagi sampai ke ujung, balik lagi sampai ke ujung. Pasti saya nggak mau main gitu ya. Ngapain saya gitu? Cuma lari-lari bola tapi nggak ada gawang, nggak ada tujuan. Atau gawangnya itu ada, cuma gawangnya itu jauhnya 1 kilo. Ya, kita lari, sudah di ujung lapangan, mau tendang gawangnya 1 kilo. Ya nggak akan nyampe ya, kasarnya begitu. Atau gawangnya itu kecil, lebih kecil dari bola. Kita mau tendang berapa juta kali juga bolanya nggak akan masuk. Betul nggak? Jadi, prioritas kita harus jelas. Kolose mengajarkan kita harus bisa melihat perkara yang di atas. Kita harus ada prioritas, yaitu Tuhan, yaitu surga. Nah, sama halnya sehari-hari dalam kita mengatur waktu kita, pertama adalah kita harus punya prioritas yang jelas. Clearly define your priorities. Tentukan prioritas kamu itu apa. Ya, kalau kita tidak ada prioritas dalam kehidupan kita, ya kita nggak akan semangat. Contoh, ya Pak Ludiman satu hari mengatakan kepada istrinya, Ibu Kasih, saya mau menjadi bintang film Hollywood terkenal dalam 5 tahun. Ya, baru dia selesai gitu, istrinya sudah ketawa-ketawa sendiri gitu. Dia mau ngapain, belum tentu dia bisa jadi bintang Hollywood dalam 5 tahun ya. Saya dulu pernah saya pernah dulu bawa brother pergi nonton tinju di studio RCTI karena dapat tiket gratis. Ada satu brother udah 35 tahun, udah buncit perutnya, anaknya udah gede. Sesudah nonton tinju dia datang ke pelatih. Dia bilang ke pelatih, Pak, saya suka tinju, saya mau jadi petinju profesional. Pelatihnya lihat dia dari atas sampai bawah, pelatihnya bilang, nggak usah deh, kamu pulang aja. Sudah lewat waktu, sudah tidak bisa dilatih. Ya. Jadi kita harus punya prioritas yang jelas dalam kehidupan. Kalau kita tidak punya prioritas yang jelas, kita nggak tahu arahan tujuan kehidupan kita. Seperti gol gawang itu. Ini
dua gambar yang menarik. Sebelah kanan itu orang yang semangat melihat masa depan dengan teropong. Masalahnya apa? Dia nggak tahu berdiri di mana. Lihat nggak? Itu bahaya tuh, bisa jatuh. Ini memang Photoshop ya, bukan asli pasti. Dia semangat melihat visi impian. Tapi dia nggak tahu dia nginjek apa di situ. Sebentar lagi kepleset jatuh. Sedangkan gambar di kiri itu anak tangga. Dia bilang, kamu nggak perlu melihat seluruh tangga. Yang kamu perlu lakukan adalah melangkah di anak tangga pertama. Artinya apa? Kita melihat anak tangga. Tapi kalau orang ambil berlebihan seolah-olah nggak usah punya visi, cuma lihat aja yang depan mata. Nah itu juga nggak benar. Kita harus bisa balance. Melihat jarak jauh, punya visi, tapi juga melihat yang di depan mata. Jangan sampai kita kesandung. Ya, kita harus tahu jalur hidup saya apa. Ya memang kita jadi murid mengabarkan firman. Tapi kamu jalur hidup ke depan, apa yang kamu mau Tuhan pakai kehidupan kamu? Saya jalanin aja, bro. Ya jalanin aja, tapi nggak ada arah, berbahaya juga. Ya, 25 tahun dari sekarang, hidup kamu seperti apa? 5 tahun dari sekarang, apa yang kamu mau lihat terjadi dalam kehidupan? 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, ya, 1 jam ke depan. Apa yang kamu mau capai? Ya, jadi kita perlu punya prioritas yang jelas. Tadi saya bertanya, saya jadi tahu pengharapan kalian 1 jam ke depan. Beberapa orang ya. Jadi punyalah prioritas yang jelas. Sehingga waktu kamu bangun pagi, kamu semangat mengenai prioritas kehidupan. Ya, jangan mau menjadi bintang film Hollywood. Ya. Nah, jadi tentukanlah prioritas kehidupan kamu. Apa yang kamu mau capai. Sehingga kamu menjalani hidup dan mengatur waktu lebih mudah. Ya. Kedua, di Amsal. Amsal mengatakan 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 14 ayat 8 katakan, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, jadi kita diajarkan apa oleh Amsal? Kita harus rajin membuat perencanaan. Diligently make plans. Mengapa? Kalau kamu punya anak, umurnya 1 tahun, berapa tahun lagi dia akan masuk SD? Siapa bisa nebak? 5 tahun kan, kira-kira. Ya, sesudah dia masuk SD, kamu bisa perkirakan 5 tahun lagi, 2027 dia masuk SD. Tahun berapa dia masuk SMP? Bisa hitung kan kira-kira 6 tahun sekolah SD. Tahun berapa dia masuk SMP? Tahun berapa dia masuk SMA? Sehingga kita tahu bahwa dari sekarang saya harus menabung supaya nanti masuk SD. Dari sekarang saya harus menabung supaya nanti dia kalau masuk SMP, jangan saya bingung, cabut gigi, jual ginjal. Ya, kita harus membuat perencanaan. Kalau kita tahu bahwa setiap tanggal 25 harus bayar listrik, saya nggak tahu bayar listrik tanggal berapa kalian. Istri saya yang bayar, saya udah nggak tahu tanggal berapa bayar listrik. Tanggal 25 bayar listrik, bayarlah tanggal 24. Kalau telat ya listrik diputus gitu. Nggak ada ampun PLN ya. Jadi kita harus selalu membuat rencana ya supaya kita tidak kelabakan. Rajinlah membuat rencana. Nah, saya pribadi kalau membuat rencana ini saya suka pakai kalender bulanan, ada juga kalender mingguan. Itu membantu saya. Ya, di rumah saya ada kalender besar yang saya bisa mengatur. Ya, kemudian di handphone saya juga ada schedule. Gunakan.
sehingga saya tidak ketinggalan, saya diingatkan. Ya. Dan waktu kamu membuat schedule dalam kehidupan kamu, jadilah spesifik. Ini smart nih, secara spesifik mau apa yang direncanakan, bisa diukur, bisa dilakukan, realistis. Jangan mau jadi bintang Hollywood dalam 5 tahun misalnya. Harus ada waktunya. Jadi buatlah rencana yang tepat dalam harian kamu sehingga nggak kelabakan, sehingga nggak berantem dengan pasangan hidup, sehingga tidak sibuk mencari alasan ya untuk membenarkan diri. Itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saya pakai baju ini sudah dari jam 8 pagi. Kemeja ini. Dari jam 8 pagi saya sudah aktivitas. Saya baru pulang tadi jam 6.45, saya makan malam dengan istri, jam 7.15 saya sudah duduk di sini. Ya, kita semua punya tanggung jawab, kita semua sibuk dengan aktivitas. Buatlah rencana dengan baik sehingga kita nggak jungkir balik. Ya. Yang sebelah kiri ini adalah tahun-tahun kehidupan saya. Ya. Tahun 92 saya jadi murid, tahun 94 saya rencana untuk bisa pulang ke Indonesia. Tahun 96 saya menjadi pendeta, pelayan gereja. Tahun 2000 saya nikah. Ya, sadar nggak sadar saya waktu pertama di baptis saya udah pikirkan saya pengen nikah kira-kira umur 25 tahun. Benar juga jadi. Ya. Walaupun tidak dipaksa gitu. 2002 jadi kerja di Hope ya, ketemu Pak Ludiman dan kawan-kawan. 2004 nggak direncanakan, kita sibuk ngurus bencana tsunami dan sebagainya. 2011 ngurusin Hope ya, negara-negara lain juga harus diurus. 2019 pandemi. 2022 ya ini tahun ini ya. Saya harus mulai berpikir 2027 saya 5 tahun lagi saya ngapain? 10 tahun lagi saya ngapain? 15 tahun lagi saya ngapain? Ya, yang pasti saya nggak akan hidup 100 tahun lagi ya. Ya. Jadi kita harus plan. 5 tahun lagi saya sama istri saya sudah pindah ke sini, kampung halaman. Kita sudah akan saya sudah akan jadi dosen di universitas di sana. Saya sudah akan memulai gereja di sana. 5 tahun lagi di kampung halaman. Ada yang mau ikut? Ayo daftar. 10 tahun lagi kita mau supaya bisa gerejanya stabil. 15 tahun lagi sudah ada pemimpin gereja yang akan meneruskan, sudah siap-siap masuk kubur. Ya, jadi tujuan hidup kita udah harus ada, jelas. Ya, apa tujuan hidup kamu? Saya hidup aja bro, yang penting saya makan otak-otak setahun sekali, makan nasi uduk sebulan sekali. Pikirkan tujuan hidup kamu, buatlah jadwal sehingga kita bisa hidup dengan efektif dan kita impactful dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa buat rencana, tapi kita mengerti nggak kehendak Tuhan? Ya, saya paling suka pakai Google Map. Walaupun saya sudah tahu jalan, tapi Google Map menunjukkan pada saya macet di mana. Sehingga saya bisa menghindari jalan macet. Wah, itu sangat efektif sekali. Sekarang zaman ini di Jakarta ya, pakai Google Map. Macet kita nggak shock, nggak kaget. Kita udah tahu akan macet. Ya, kita sudah bisa perkirakan saya sampai rumah jam berapa, saya makan jam berapa. Itu Google Map. Bayangkan. God's Map ya. Poin ketiga adalah minta bimbingan Tuhan.
Kita harus mengerti kehendak Tuhan seperti kata Efesus. Jangan kita bodoh. Kasar ya dibilang ya, jangan kita bodoh. Kadang-kadang kita nggak mengerti, kita membuat keputusan yang tidak bijak, akhirnya kita harus tanggung seumur hidup. Ya, sesuatu yang kita semangat sesaat tapi kita lupa. Akhirnya kita harus membayar mahal. Nah, kita perlu minta bimbingan Tuhan. Doa, Tuhan mana baiknya. Nah, ini gambar ibu hamil. Saya masih ingat waktu kita nikah tahun 2000, istri saya pengen sekali punya anak, tapi kata dokter susah. Sudah setahun masih tetap kita nggak bisa punya anak. Ya, dokter bilang, oke, kita kasih vitamin ini itu, tapi nggak bisa. Terus dokternya bilang sama saya, sama Lili ya, kalau gitu bayi tabung aja. Dalam hati saya, waduh, bayi tabung harganya berapa ya? Ya, dangadong hepeng nih. Jadi saya jawab dokternya, iya dok, kalau gitu kita pulang dulu, berdoa dulu ya. Istri saya pikir saya rohani sekali. Padahal saya lagi garuk-garuk kepala. Waduh, ya gimana bisa bayi tabung duit berapa ya? Nah, tapi kita berdoa, besok bulan depannya istri saya hamil. Ya. Jadi nggak perlu bayar bayi tabung mahal-mahal ya. Nah, sekarang anak-anak kita udah gede, udah kuliah. Ini foto bulan lalu, ponakan saya nikah. Jadi kita harus minta bantuan Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa kehendak kita, tapi Tuhan mengarahkan yang berbeda. Ya, mintalah pendapat Tuhan, berdoalah. Bagaimana bisa mendapat pendapat Tuhan? Mungkin ada saudara-saudari yang bisa berbagi kebijaksanaan, sehingga kita tidak salah membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini. Matius 6:33 kita sudah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dia lanjut, sebab itu jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak dari kita suka ayat ini, kita percaya ayat ini. Tetapi apakah betul-betul kita yakin? Poin yang diajarkan di sini adalah carilah kebenaran, bukan kekayaan. Ya, Matius mengajarkan carilah dahulu kebenaran. Kalau kita hidup benar, kita mengikuti jalan Tuhan, masa Tuhan nggak peduli sama kita? Kalau kita melakukan yang benar, kita kerja keras, kita sopan, kita baik, masa Tuhan nggak mau anak kita bisa sekolah? Ya, kalau kita lakukan terbaik, masa Tuhan sih nggak mau sih untuk kita bisa melayani orang-orang yang membutuhkan misalnya. Tuhan pasti mau. Ya, Tuhan yang punya langit dan bumi, Bapa kita yang punya semuanya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lebih mencari kekayaan, richness, bukan righteousness. Ya, seberapa kita semangat ngatur, kita perlu mencari righteousness, hidup benar. Nah, ini gambar anak sekolah. Tadi Pak Ludiman cerita, anak sekolah, anaknya 2 sekolah di luar negeri. Langsung yang lain, waduh, hebat sekali, duit dari mana? Jujur, anak saya mau masuk SD, mau masuk TK aja saya pusing mau bayar pakai apa. Ya, jujur, mau masuk SD aja saya hitung-hitung, waduh, gimana ini ya? Tapi Tuhan tetap baik. Kalau kita mau lakukan yang benar, Tuhan tetap aja akan berkati. Amin. Dan jangan takut. Yang penting kita lakukan kebenaran. Ya, kita lakukan kebenaran. Kalau hari ini anak-anak saya bisa bersekolah, ya saya bersyukur aja. Ya, karena kalau kita mau lakukan yang benar, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yang kelima, poin dari Mazmur 37 ayat 5 katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dikatakan bahwa kita kalau percaya pada Tuhan, biarkanlah Tuhan bekerja. Let God works. Kadang-kadang kita semangat sendiri, tapi kita nggak mau Tuhan bekerja. Ya, siapa dari kita di sini yang mau naik helikopter kalau saya yang nyetir? Saya nggak bisa nyetir helikopter, jadi jangan mau kalau saya nyetir helikopter. Apalagi Pak Ludiman nyetir helikopter. Wah, Ibu Kasih mana mau naik dia. Kucing pun takut naik ya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan, kalau kita sudah naik helikopter, udah jangan mau jadi pilot, serahkan pada pilot. Ya, serahkan pada pilot. Saya tahu Pak Ludiman nggak mau naik helikopter, dia takut helikopter. Ya, jadi serahkan pada pilot. Saya bukan helikopter, saya bukan pilot. Kalau saya udah naik di pesawat, ya udah terima nasib aja. Sama, kita kalau percaya Tuhan, kita lakukan bagian kita planning, kita lakukan yang benar. Terus apa? Ya kasih Tuhan bekerja. Jangan interupsi Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjadi pilot helikopter hidup kita. Yang penting kita lakukan bagian kita. Nah, ini pengalaman nih. Motor mengingatkan saya dan keluarga saya, kita membawa satu couple dari Inggris, kita pergi ke Labuan Bajo. Kita sewa perahu nelayan, kira-kira seperti ini, lebih besar sedikit, karena lebih murah ya. Dan kita pergi lihat Pulau Komodo. Pulang sore, ombaknya 10 meter. Kita terombang-ambing. Ya, di tengah jalan perahunya, mesinnya mati satu. Kemudian sesudah 10 menit, mesinnya jatuh ke laut satu. Jadi tinggal cuma satu mesin kecil dan jalan pelan-pelan di tengah ombak yang melempar-lempar kita. Ya, saya ingat ada satu couple yang dari Inggris itu, mereka sudah ketakutan, mereka sudah siap-siap mau loncat ke laut, mereka sudah mau siap berenang, anaknya sudah jerit-jerit. Untung anak istri saya tenang ya. Karena mereka tenang, saya juga harus tenang ya. Nggak boleh panik saya. Tapi akhirnya Tuhan pimpin, si pengemudi perahu bisa membawa kita keluar, akhirnya laut jadi tenang, pulang deh selamat. Hari ini masih ketemu saya ya kalian ya. Tapi kita kalau sudah keadaan begitu, kita nggak bisa kontrol. Dalam hidup kadang-kadang kita mau yang mengontrol hidup kita. Kita mau memaksakan keinginan kita. Tapi kita nggak biarkan Tuhan bekerja. Buatlah jadwal, tapi biarkanlah Tuhan yang mengatur kapan waktunya. Jangan dipaksakan. Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita melihat nggak langkah yang Tuhan buka? Ada yang bisa naik tangga nggak sambil tutup mata nggak? Sangat susah, apalagi kalau tangganya nggak beraturan, licin lagi, terus di atas gunung lagi. Kita kalau naik tangga kan kita harus lihat pelan-pelan, jalan pelan-pelan, apalagi licin. Hari ini dalam kita melangkah dalam hidup, kita lihat nggak anak tangga yang Tuhan tempatkan? Kita mau ke kanan, tapi anak tangganya di kiri. Kita mau ke kiri, tapi anak tangganya di kanan. Jangan kita maksa. Kita harus lihat anak tangga yang disediakan Tuhan seperti apa. Contohnya pelajaran matematika. Ya, kita kalau lihat rumus ini, kita udah bingung sendiri, panik. Wah. Tapi sebenarnya pelan-pelan kalau kita belajar matematika. Ada yang tahu aturannya, dalam kurung itu lebih berkuasa. Kita harus dihitung dalam kurung dulu. Kemudian perkalian dan pembagian. Jadi pelajaran matematika itu melatih logik. Untuk mendapatkan hasil satu rumus, kita harus lakukan A. Sesudah A, kita lakukan B. Sesudah B, kita lakukan C. Sesudah itu lakukan D. Baru kita dapat jawabannya. Betul nggak? Dulu pernah sekolah semua kan?
Jadi pelajaran matematika kan seperti itu. Tapi kita nggak bisa paksa langsung dapat jawabannya. Kita harus melewati proses. Sama seperti soal cerita seperti ini. Kita nggak bisa langsung cari jawabannya. Kita harus baca dulu, kita harus mikir dulu. Maksudnya apa di sini? Langkahnya apa? Nah, kehidupan seperti itu. Kita jangan buru-buru cari jawaban yang terbaik, tapi kita harus biarkan Tuhan bekerja. Kita harus melihat langkah yang Tuhan tempatkan buat kita apa. Jangan maksa. Ya, ikuti langkah yang Tuhan berikan kita setahap demi setahap. Ketujuh, Yakobus 4 ayat 13 katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini ayat ini Yakobus ini kayaknya orang Batak dan orang Nias ya, suka merantau ya. Nah, mau pergi kota ini, pergi kota itu, mau dagang, mau itu. Boleh, buat rencana bagus. Tetapi ikuti juga Tuhan maunya gimana. Kita semua hidup kita seperti uap. Sekarang ada dan besok hilang. Ya, jangan memaksa Tuhan. Tuhan, saya mau minta mobil BMW warna biru. Besok pagi jam 5:45 pagi ada di depan rumah saya. Kalau tidak muncul, saya tidak mau jadi murid Yesus. Coba doa malam ini. Saya nggak tahu berapa banyak yang dijawab doanya besok pagi. Ya, kadang-kadang kita suka maksa Tuhan. Ya, kita berdoa untuk maksa Tuhan. Tuhan, saya mau dong. Ya, besok ya saya ke kantor, saya ketemu satu orang, dia baik hati. Dia beliin saya makan siang, ayam panggang, pakai sambal, pakai itu. Kadang-kadang doa itu kita maksa Tuhan. Siapa yang Tuhan ya? Ya, kita jangan memaksa kehendak. Kita boleh berdoa. Ya, kita boleh punya keinginan, visi, tetapi jangan memaksa kehendak Tuhan. Kita perlu mengikuti langkah yang Tuhan berikan. Nah, ini contohnya. Yang ketiga, yang sebelah kiri, jasmani, emosi, dan fisik. Ini sebenarnya sederhana. Ini adalah rata-rata kebutuhan suami dan istri. Ya, kita biasanya kalau konseling suami istri itu kebutuhannya nggak jauh-jauh beda, ini saja. Rohani sudah pasti ya. Kebutuhan jasmani. Suami kamu bisa baik, tapi kalau kamu ya cinta Tuhan, baik, tapi kalau sebulan cuma bawa pulang uang 100.000, gimana bisa hidup? Ya, kita tetap harus bisa kerja keras, kita tetap bisa lakukan terbaik supaya kita kebutuhan fisik jasmani itu bisa terpenuhi. Ya, nggak ada uang ya nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Tapi uang juga bukan segala-galanya. Ya, kita harus bisa mengelola. Uang banyak juga masalah. Ya, uang kurang susah. Ya, secukupnya saja. Tapi kebutuhan jasmani itu penting. Makanya kita perlu kelola waktu dengan baik. Emosi. Ini banyak pernikahan tidak connect emosinya. Ya, ada suami istri yang hidupnya berkecukupan, diberkati Tuhan dengan anak, punya rumah, tapi emosinya nggak connect. Nggak bisa ngomong, nggak ada koneksi. Akhirnya seperti burung dalam sangkar emas istilahnya. Akhirnya banyak yang berantem. Nah, ada lagi adalah suami istri yang tidak punya hubungan fisik. Ya, ada mengapa Tuhan merencanakan suami dan wanita berbeda dan bisa punya hubungan fisik. Bukan cuma punya anak, tetapi punya koneksi secara fisik dan emosi. Ya. Kadang-kadang kita lupa, kita semangat mau menikah, mau punya anak. Sesudah punya anak kita lupa. Nah, kita nggak ngatur waktu lagi.
Kebanyakan yang kita lihat pasangan yang tidak ada lagi hubungan fisik, pasti nggak akan bagus pernikahannya. Tutup mata. Ya, jadi suami istri perlu juga mengatur ya bagaimana hubungan kalian secara jasmani, kebutuhan emosi, kebutuhan fisik itu harus dikelola waktu kalian. Supaya apa? Supaya hidup kamu jangan menderita. Yang ke kanan itu tips untuk parenting. Ingat, parenting itu bukan anak yang harus dibimbing. Parenting, saya mau punya parenting yang baik. Artinya apa? Ya parentnya harus berubah. Orang tuanya harus berubah. Salah kalau kita bilang anaknya yang harus diubahkan. Gimana saya ngubahkan anak? Gampang, ngubahkan diri dulu. Parenting adalah mengubah orang tuanya. Kebutuhan anak apa? Gampang. Main, makan, dan dia lihat contoh aja yang baik. Sederhana. Ajak ada anak main. Ya. Sehari main yang membangun ya. Karena dengan main dia belajar karakter. Ajak makan, semua anak perlu makan sehat. Ya. Tapi dengan makan itu kita bisa ngobrol. Makanya John dan Karen Louis bilang makan seminggu 5 kali minimal. Bukan makanannya, tapi waktu ngobrol. Sambil makan bisa ngobrol. Dan yang terakhir, kebutuhan anak adalah contoh. Anak perlu lihat orang tuanya memberi contoh. Kita marahin anak, kenapa anak saya nggak makan sayur ya? Ternyata bapak mamanya juga nggak makan sayur. Kenapa anak saya malas belajar ya? Kita sendiri juga malas belajar. Anak saya nggak suka berdoa ya? Pernah nggak dia lihat bapaknya berdoa? Ibunya berdoa? Dan semuanya. Gampang. Anak itu melihat contoh. Ini kebutuhan anak. Aturlah waktu sehingga kamu punya waktu main, makan, dan menjadi contoh buat anak. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya di waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaling. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal mengajarkan kita untuk kita perlu belajar dari banyak hal. Learn from everything. Belajar dari manapun. Dari semut pun bisa. Dari tetangga pun bisa. Dari manapun bisa. Kalau kita mau bisa mengatur waktu dengan baik, kita harus punya hati mau belajar. Belajar dari orang. Lihat dari orang. Ya, apa yang kita belajar. Dibilang di sini ayat pasal 6 ayat 11, ketika kita malas dan tidak mau aktif belajar dari yang lain, dibilang kemiskinan akan datang dan menyerbu dengan seperti serbuan mendadak. Kita nggak perlu takut kemiskinan kalau kita melakukan bagian kita. Kita harus menjiwai dan semangat yang kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan akan berkati. Ya, ada dari kita yang mungkin masa kecil susah, akhirnya kita bilang apa? Saya nggak mau anak saya menderita seperti waktu saya kecil. Akhirnya kita jadi budak uang. Akhirnya kita nggak ada waktu dengan anak istri. Akhirnya kita ngatur waktu nggak baik. Akhirnya kita nggak hidup sebagai murid Yesus. Terus lama-lama, kenapa ya anak saya begini begitu? Percaya saya, rata-rata karakter anak itu nggak jauh dari orang tuanya. Kita harus jadi contoh. Kita harus belajar dari semuanya, dari segala sesuatu. Dan anak saya udah 21 tahun, tapi ini beberapa gambar yang melukiskan bagaimana mereka belajar. Ya, anak saya suka bawa duduk di warung kadang-kadang. Ya, duduk di warung, melihat kehidupan sehari-hari, bagaimana seorang tukang warung itu bekerja keras. Ya, anak saya waktu kecil, saya latih keberaniannya. Oke, sekarang Papa kasih uang 5.000. Kamu masuk Indomaret,
kamu beli Aqua. Awalnya saya temenin, jalan masuk Indomaret. Ambil Aquanya. Nah, ini uangnya, bayar ke kasir. Gemeter dia bayar di kasir kalau anak kecil. Takut kan ketemu orang dewasa. Tapi dia belajar membayar minuman Aqua 1. Luar biasa, dapat kembalian pulang. Besok-besok ajarin. Papa tunggu di luar ya. Kamu masuk, kamu beli Aqua, bayar, nanti dikasih kembalian, kamu keluar lagi. Papa nggak temenin. Nggak apa-apa, Papa lihat dari luar, kan kelihatan kaca. Nah, dia akan belajar punya keyakinan diri. Kadang-kadang kita nggak mau ngajarin anak, tapi kita mau anak kita jadi Superman. Superman pun belajar. Ya, apalagi Superman. Ya. Nah, ini foto tengah itu bagaimana relawan. Anak kita juga belajar. Kita bawa anak kita mengajar anak-anak di daerah kumuh. Kenapa? Supaya mereka bisa melihat dunia yang lain. Supaya mereka juga belajar menjadi relawan. Mereka bisa mengajar, mereka bisa belajar komunikasi. Mereka peduli dengan anak-anak lain. Dan mereka belajar bersyukur. Dan anak kita cuma habis waktu main handphone. Kenapa ya anak saya cuma main handphone tiap hari? Iya, kamu cuma kasih handphone dan kamu main handphone juga. Kenapa nggak bawa anak kamu lakukan hal-hal yang bermanfaat? Biarlah mereka belajar dari hidup. Yang di bawah tengah itu gambar orang sakit. Saya ingat, saya belajar Alkitab dengan seorang tua yang sakit-sakitan mau mati. Saya bawa anak saya supaya dia belajar. Lihat, datang ke rumah yang biasa-biasa di daerah kumuh. Lihat kita ngajar orang Alkitab, kakek-kakek yang udah mau mati. Kemudian kakek itu berapa hari kemudian dibaptis. Kemudian kakek itu udah meninggal, kita cerita ke dia. Iya, ingat nggak kakek yang kita pergi ngajar Alkitab? Dia dibaptis, wow semangat gitu. Terus seminggu ke depan, ingat nggak kakek yang sudah dibaptis? Iya, gimana sih? Dia sudah pulang ke surga, hore, bingung dia ya. Nah, kenapa hore? Iya, dia sudah tidak menderita lagi. Jadi dari hidup itu kita membantu anak belajar. Ya, anak kita jatuh dari sepeda, kita panik sendiri. Jangan naik sepeda lagi. Anak jadi trauma. Padahal anak naik sepeda pasti jatuh. Jadi ajak pelajaran pelan-pelan. Ya. Di kanan atas. Anak-anak itu kalau yang punya anak SMP, SMA, tanya nanti mau sekolah apa? Pasti jawabnya nggak tahu. Karena mereka bingung. Mereka nggak tahu. Jadi kita perlu bawa anak kita, tunjukkan hidup itu seperti apa. Ini gambarnya orang-orang mengunjungi universitas ya. Ini Universitas A, Universitas B, UI, UGM, ITB, dan sebagainya, dan sebagainya. Kasih impian anak. Bawa anak pergi. Ya, sudah nggak zaman lagi kita bilang, kamu bodoh, kamu bodoh. Kita udah tahu, jangan begitu ya. Kasih impian. Bawa, oh ini begini caranya loh. Ini loh begini. Sehingga mereka dikasih keyakinan, mereka dikasih berimpian. Sehingga mereka tahu, oke, saya mau. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau sekolah di UI misalnya. Oke, kamu harus sekolah lebih rajin. Ya, kita perlu mendidik, membawa anak-anak untuk melihat ada hal yang besar mereka bisa tuju. Ya, yang di bawah itu gambar anak belajar. Belajar itu menyenangkan. Banyak orang tua frustasi karena anak dipaksa belajar. Semakin dipaksa belajar, anak semakin trauma, semakin nggak suka belajar. Kita harus menikmati proses belajar. Anak juga perlu lihat orang tuanya belajar. Waktu kita pulang rumah, kita jangan cerita, aduh stres tadi di rumah banyak kerjaan. Anak pusing, kerja itu stres katanya. Dia nggak mau gede suatu hari nanti. Saya mau kelas 1 SD aja seumur hidup gitu. Mau main aja. Tapi kalau kita mengajarkan betapa hari ini papa belajar. Tadi papa jalan di jalan, terus ada sepeda motor lewat, dompet papa ditarik. Dia pergi. Papa belajar. Lain kali dompet jangan ditaruh sembarangan. Tapi ada yang malah maki-maki si copet. Wah, si copet itu ya harusnya dilempar batu biar mati sekalian. Waduh. Kita harus ngajar anak belajar dari hidup ini. Sehingga mereka bisa punya skill mau belajar senantiasa.
Malam ini 8 tips time management mungkin tidak yang kalian harap secara spesifik karena saya tidak tahu kebutuhan kalian apa. Tapi ini adalah panduan-panduan yang saya dapat dari Alkitab. Bagaimana mempraktekkan itu menjadi kunci. Tapi ini 8 dasar yang saya berharap kita bisa belajar. Yaitu punya prioritas yang jelas. Ya, kita harus rajin buat rencana. Buat rencana ke tengah jalan rencananya berubah, sesuaikan lagi. Berubah, sesuaikan lagi. Ya. Kemudian minta untuk arahan Tuhan. Kita bisa buat rencana. Kalau nggak ada arahan Tuhan, percuma. Kita harus kejar kebenaran, righteousness, bukan richness. Ya. Yang kelima, biarkan Tuhan bekerja. Kita cuma doa-doa, maksa-maksa Tuhan, kita nggak membiarkan Tuhan bekerja, bagaimana? Keenam, lihatlah, carilah anak tangga yang disediakan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa menaiki anak tangga yang tepat. Ketujuh, jangan paksakan keinginan pada Tuhan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita apa. Tuhan mau kok kita hidup bahagia, damai sejahtera. Tuhan mau. Cuma kita mau melihat nggak apa langkah yang diberikan Tuhan. Kedelapan, belajar dari semua hal. Kalau kita belajar, kita bisa ngatur lebih baik. Ya, jadi ini 8 hal yang saya pribadi belajar dari Alkitab, yang kalian bisa punya keyakinan, silakan dipelajari lagi. Sesudah istri saya sharing, mungkin kita bisa tanya jawab singkat ya. Tapi saya kasih waktu istri saya sharing, banyak pengalaman praktis yang dia bisa bagikan juga. Silakan, Hani. Oke bro, thank you. Malam, thank you ya Charles untuk sharing ya. Sembari Charles share tadi saya jadi flashback gitu ya. Sekarang kan anak-anak udah gede, jadi ingat bicara tentang time management ini, yang paling penting adalah poin pertama sama poin terakhir. Yang pertama itu adalah prioritas. Saya selalu ingat dan saya mengajarkan kepada sister di grup kami yang dimanapun saya, kalau misalnya itu adalah prioritas itu nggak boleh dibolak-balik. Dibolak-balik itu pasti kacau. Ya, prioritas pertama itu adalah Tuhan. Kedua itu adalah pasangan kita. Ketiga itu adalah anak. Keempat itu pekerjaan. Kenapa pekerjaan? Karena ini sumber kehidupan kita. Kalau nggak ada uang gimana? Tadi Charles bilang, oh sayang, tapi nggak bawa uang pulang. Gimana mau hidupin 4 mulut, 5 mulut, 3 mulut itu? Baru kelima ministry. Baru sesudah itu keluarga besar atau apakah terserah. Tapi 4 yang pertama, 5 yang ini nggak boleh dibolak-balik. Jadi nggak ada menyalahkan suami atau menyalahkan anak atau menyalahkan mertua atau menyalahkan bos atau nggak ada. Yang pertama itu adalah Tuhan. Jadi kalau saya nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, demikian juga kalau Charles nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, nggak usah nyalain siapa-siapa. Karena berarti kalau prioritas saya nggak, nomor 1 aja udah enggak, pasti nanti akan kacau. Cepat atau lambat pasti kacau. Yang kedua adalah suami atau istri. Ya, orang suka bilang, kalian kangen nggak sama anak-anak sekarang udah empty nester gitu ya. Terus terang Charles sama saya sampai hari ini, karena anak-anak kan tiap hari pasti kontak. Yaitu bersyukurnya kita hidup di abad 21 ya. Jadi anak-anak nggak ada secara fisik, tetapi setiap hari itu kita kontak. Namun Charles sama saya kerjaannya aja bejibun gitu. Percaya nggak percaya, kami ketemu itu malam di tempat tidur. Ya, jadi dan makan karena udah terbiasa dari dulu kok makan kita bareng. Bayangin kalau Charles nggak prioritasin saya atau saya nggak prioritasin Charles,
Jangan harap kita masih ketemu dan berbicara walaupun seranjang dan serumah. Ya kan? Jadi saya hargai Charles di antara kesibukannya. Kadang-kadang Charles malam itu dia antara sadar dan tidak sadar. Dia mendengarkan saya. Saya sangat menghargai Charles karena ya namanya perempuan ya, kita Charles itu mesti tanya, gimana hari kamu hari ini, kamu ngapainnya? Saya cerita kan. Sementara saya cerita, saya tahu Charles sudah gitu. Tapi nanti dia sadar terus dia akan bilang, terus tadi gimana? Nah, saya dengar banyak kan couple yang akhirnya apa? Ribut kan? Kamu nggak dengerin saya atau apa? Tapi buat saya, Charles memprioritaskan saya untuk bertanya dan mau mendengarkan dan berusaha. Buat saya itu udah lebih dari cukup. Percaya, kita bicara, saya berapa sering, nanti Charles bilang, kapan kamu cerita itu? Kadang-kadang sebagai istri, nggak didengerin juga saya cerita, udah nggak usah cerita. Jangan istri, kita itu cerita aja, nggak apa-apa. Bukan ceritanya yang penting, tapi kebersamaan kita itu berarti. Kadang-kadang kerjaan sejak anak-anak pergi kan saya berkantor di kamarnya Carlson gitu, sehingga kami lebih jarang lagi ketemu gitu kan. Nah malam itu saya harus mikir, udah malam, ya saya usahakan pokoknya kalau nggak selesai pekerjaan saya masuk ke kamar mandi dan terus saya juga lihat Charles juga usahakan dia tinggalkan pekerjaannya dan kami dua ngobrol di tempat tidur. Kadang nggak lama udah akan ada dengar ngorokan, tetapi itu time management. Prioritas yang kedua adalah pasangan kita. Prioritas yang ketiga itu adalah anak. Jadi anak itu nggak boleh di atas dari Tuhan atau di atas dari istri atau suami. Demikian juga sebaliknya. Tapi Tuhan pertama, kedua pasangan, ketiga anak. Saya bersyukur Charles sangat mengajarkan saya untuk memegang ini. Dari anak-anak masih jabang bayi sampai udah segede gini, kami selalu usahakan. Pertama Tuhan, kedua pasangan kita, ketiga anak-anak kita. Baru keempat apa? Pekerjaan. Orang suka bilang, ministry dulu dong, baru pekerjaan. Emang kalau kamu nggak makan, gereja kasih kamu makan? Yang ada kamu dibimbing. Betul nggak? Jadi kita juga harus jelas, clear. Tapi nggak bisa jadikan alasan ya, gue kan kerja, nggak bisa ministry. Nah itu kan nggak benar. Prioritas. Jam kerja ya kerja. Ya, berapa banyak karena kita, semangat ya, pelayan atau jemaat melihat apa? Pemimpin yang kalau semangat study itu berarti hebat. Jujur, berapa banyak anak-anak pendeta yang hari ini nggak mau jadi pendeta? Karena orang tuanya lebih banyak di luar daripada bersama mereka. Berarti sister, coba pikirkan prioritas kita. Kita kerja, kita bilang untuk anak-anak kita. Tapi anak-anak nggak pernah merasakan ada waktu sama kita. Kita bilang kita murid Yesus, jadi kita semangat belajar. Jam kerja kita pakai untuk study. Itu mencuri loh. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih belum menjadi murid Yesus, ada murid Yesus yang kerja di kantor kami. Pagi datang, dia baca Alkitab. Bukan kerja, dia baca Alkitab. Nanti siang, dia telepon, dia pakai telepon kantor. Dulu kan nggak ada HP kan, jadi pakai telepon kantor. Dia pakai telepon kantor, dia teleponin orang, dia follow up orang. Nanti sore dia janji, belum selesai jam kerja, dia izin pulang ada janji sama orang. Bagaimanalah orang bisa respect? Ya, jadi keempat itu pekerjaan. Kadang-kadang ada murid Yesus yang pelayannya bilang, kamu ini dong, tolong study. Ada staff hope misalnya, lagi mau pergi meeting.
Tiba-tiba pelayan telepon, kamu tolong ya studyin ini. Dia nggak jadi meeting, dia pergi study. Lah, kita kan digaji oleh kantor kita. Masa iya kita pakai waktu itu untuk, memang quote-quote mengatakan bahwa ya kan kita mengasihi orang yang hilang. Tapi sadar nggak kita mencuri. Dan bagaimana kita menggunakan waktu kita, time management kita. Kelima, baru ministry. Ya. Keenam, kadang-kadang ada orang yang keluarga besarnya dulu didahulukan daripada keluarga kecilnya. No. Keluarga besar, mertua, mama, bapak, kakak, adik, itu nomor sesudah ministry. Ya, ingat waktu Yesus didatangi sama ibunya, sama adik-adiknya, terus dia bilang, siapakah ibuku dan adik saudara-saudaraku? Dialah yang melakukan firman Tuhan. So, itu harus sangat jelas. Saya merasa sangat bersyukur. Maksudnya, keyakinan ini Charles dan saya punya sejak anak-anak kami kecil. Kami nggak sempurna. Banyak hal yang kami lakukan salah. Tapi satu hal yang sampai hari ini saya bersyukur adalah itu aja yang Charles sama saya merasa kita sudah benar-benar prioritas pertama Tuhan, kedua pasangan, ketiga anak, keempat pekerjaan, baru ministry dan sebagainya. Itu aja di saat sekarang ini besar gitu, kalau ngobrol sama anak ya, mereka suka bilang, Mama jarang ada waktu sama kita. Saya itu kaget loh. Kenapa? Karena antar jemput itu kami nggak pernah miss. Dari TK sampai selesai SMA. Tapi itu pun anak bisa merasa, Mama jarang ada waktu sama kita. Bayangkan, kalau kita ada di pekerjaan kita 9 to 5, sampai rumah mungkin jam 7, jam 8 malam, terus kita cuma tanya, udah bikin PR belum? Ayo selesaikan dulu PR-nya. Lebih utamakan PR daripada waktu bersama kita bicara. Time management, saya merasa poin pertama itu prioritas harus diketahui oleh semua orang di dalam keluarga. Oleh suami, oleh istri, dan oleh anak-anak. Dan yang poin yang kedua penting itu menurut saya adalah belajar dari segala sesuatu. Saya suka ya, saya merasa saya orang yang sangat bersyukur karena saya mempunyai Charles. Charles itu orang yang sangat planning. Ya, kadang-kadang orang tua udah mau liburan baru mikirin ya, anaknya, aduh, kita mau liburan kemana ya, kayak gitu. Di saat itu harga sudah naik, benar nggak? Karena sudah menjelang liburan kan biasa harga udah naik, mau apa aja pasti harga udah naik. Nah, saya bersyukurnya Charles itu adalah, tadi dia udah tunjukkan ya, cara Charles planning itu ya. Charles itu, kalau di tempat kerja Charles itu ada kalender busuk. Kok kita kan perempuan sukanya kalender yang cantik-cantik gitu ya. Kok Charles enggak, dia kalender zaman kuno yang, tahu nggak ya, kotak-kotak itu loh. Tapi disitulah dia coret-coret kayak gitu. Dan Charles itu sudah plan. Nah, itu sangat membawa secure buat anak-anak dan saya. Nah, itu tuh kalender Charles tuh, no, itu kayak gitu tuh. Yang angka segede gaban itu. Jadi dari jarak jauh juga kita udah bisa lihat. Dan 10.000 harganya. Nah, bangga sekali dia. Nah, tapi kita bisa saling melihat. Waktu anak-anak dulu kecil, saya belajar mempunyai kalender kita satu keluarga. Charles warna biru, saya warna ungu, Leslie warna pink, Carlson warna hijau. Dan itu ada detailnya. Jadi hanya lihat hijau kita udah tahu, oke, Carlson ini, Leslie ini. Jadi jadwal satu keluarga itu ada 1 minggu. Jadi kita semua tahu. Oh, dia akan ada di sekolah sampai jam sekian. Jadi waktu dia di sekolah itulah saya isi dengan kerja. Kayak gitu. Jadi tentunya jam Charles itu akan lebih full daripada jam saya sebagai istri. Saya lebih rela dipecat daripada saya kehilangan waktu dengan anak. Ya, tapi bersyukurnya kita kerja di Hope itu sangat fleksibel. Ya, tapi bukan berarti nggak kerja. Oke, jadi harus di-plan.
Jadi biasanya Charles itu udah akan kasih tahu, misalnya 3 bulan sebelum liburan, Charles itu udah kasih tahu, liburan mau nggak misalnya kita ke Bandung. Biasanya tawaran pertama itu jawaban kami adalah, enggak, kita betah di rumah soalnya semuanya nggak suka jalan-jalan. Nanti Charles akan, nanti entah berapa lama lagi dia akan bilang, ini kita mau ke sini, ke Tangkuban Perahu. Dia mulai kasih foto-foto Tangkuban Perahu. Waktu dia bicara kedua, kita mulai melirik. Nanti Charles akan ngomong lagi, nah nanti kita akan tinggalnya di tempat yang kayak gini, kita akan camping, kita akan gini. By the time 1 bulan atau 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum liburan, kita semua itu udah excited, udah nggak sabar, udah pengen menunggu pergi ke Tangkuban Perahu. Nah itu yang saya sebut dengan Charles tadi bilang, dia benar-benar ada di nomor 3, dia meminta arahan Tuhan, dia juga buat rencana, dan membiarkan Tuhan menuntun. Nggak ada janji. Nah itu peran buat saya ya, saya sangat bersyukur karena mempunyai seorang pemimpin keluarga yang planning. Jadi time management itu sangat bagus, sampai hari ini. Jadi anak-anak kuliah itu 2 tahun sebelum Carlson kuliah, kita sudah bawa dia keliling universitas. Saya dulu pikir ngapain si Charles ya. Tapi waktu pas Carlson mau kuliah, saya merasa bersyukur karena ternyata Charles itu udah plan 2 tahun sebelumnya. Dia udah bawa, ini tempat papa kuliah dulu. Nah, ini ke UI, ini ke ini ke ini. Jadi tapi dibuat dalam liburan, ngerti nggak? Jadi anak-anak itu nggak merasa lagi disuruh kunjungin universitas, itu enggak. Nah itu yang namanya di plan, ya. Di nomor 2 kan harus dirancangkan, tapi nggak rancang sendiri, tapi dibawa dalam doa, ya. Jadi saya sangat bersyukur. Saya ingat dulu ya, waktu anak-anak kecil, kan karena kerja, saya itu ada 1 buku tulis yang saya tinggalkan ke Mbak. Tapi di buku itu udah saya tulis jam berapa anak minum susu, harus habis berapa mili apa segala macam. Itu ada schedule-nya. Tapi nanti di sampingnya ada yang Mbak isi. Misalnya schedule-nya minum 120 mili. Ya, kan saya tahu jadwalnya. Saya nanti dari kantor telepon misalnya ke Mbak. Si anak-anak udah minum susu, udah. Habis nggak susunya? Oh, tadi ini habis 90. Itu jadi saya tahu dalam sehari kan anak itu harus minum 1000 mili. Dan saya bisa tahu dia 1 hari ini kurang dia berarti. Nah, itu adalah tugas kita sebagai mama, sebagai ibu. Dan itu time management. Saya bisa ada di kantor tapi saya bisa memastikan anak saya. Usia 3 tahun Charles sudah plan anak-anak kami itu mandi sendiri. 3 tahun Carlson dan Leslie itu sudah mandi sendiri. Ya, habis mandi kita main ya. Jadi tadi Charles bilang itu adalah main, makan, dan apa tadi satu lagi Charles? Main, makan, dan kasih jadi contohan. Itu betul. Jadi anak-anak itu dari 3 tahun, 4 tahun. Jadi plan ya, kekuatan dirancang. Jadi dibuat schedule-nya. Bagaimana dengan kita Devo dan juga ini? Kita nggak pernah pusing. Oh Devo ya, 1 minggu 1 kali atau tiap hari, enggak. Kita buat aja schedule gantian. Jadi anak-anak itu dulu ada schedule. Kalau hari genap, si Koko tidur sama saya. Maksudnya saya yang menidurkan. Hari ganjil berarti papanya tidur sama Leslie. Nanti hari ganjil saya sama, ya pokoknya gitulah. Hari ganjil saya sama Leslie, Charles sama Carlson. Nah, apa yang kami lakukan? Disitulah waktu mereka mau tidur, kita baca, kita berdoa, dan kita bercerita. Nggak lama kok, paling 15 menit. Tapi itu dalam. Jadi mereka tuh nunggu sampai kita liburan ke luar kota pun, ke apapun, itu mereka tetap lihat kalender. Karena apa? Mereka rebutan mau tidur rumah saya. Kenapa? Kalau saya bilang, kenapa? Ngomong. Kenapa? Ya kalau sama papa baru ngomong sebentar udah. Terus papanya kan besar di tempat tidur kan. Terus papanya nggak bangun-bangun, nanti jam 3 baru papanya pindah ke kamar gitu. Jadi mereka
gitu, mereka maunya sama saya gitu. Jadi lucu, nanti kita ngomong, tapi nggak selalu. Time management itu bicara tentang keseluruhan hidup kita. Mulai dari bermain, mulai dari makan, mulai dari, ya pokoknya kebiasaan sehari-hari. Tapi nggak, nah kayak gini bagus banget ini si follow kan, ada waktu memeluk anak. Kadang-kadang kita kalau lagi ministry kan anak datang, sana dulu, lagi meeting nih. Anak jadi benci lihat meeting. Nggak apa-apa, mereka bisa ikut selama mereka nggak mengganggu. Daripada mereka teriak-teriak nanti karena pengen ada sama kita. So, saya cuma pengen share bahwa time management dimulai dari keseharian kita. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mempunyai prioritas yang benar dan kalau kita tidak mau belajar. Jadi poin 1 sama poin 8 itu adalah pembuka dan penutup yang paling penting. Yang the rest nomor 2 sampai 7 itu ya kita jalankan bersama Tuhan, kita latihan, kita plan jauh sebelumnya. Semua time management itu bukan bahkan kapan mandi, kapan makan. Saya sangat bersyukur tadi pagi waktu ngobrol sama Carlson. Carlson bilang, Mama, Carlson sekarang jadi biasa bangun 6:30. Oh iya, bagus dong. Iya, habis itu Carlson quiet time, terus sudah itu Carlson beresin kerjaan bentar, terus Carlson masak. Udah habis makan, terus berangkat. Itu nggak bisa datang begitu saja. Carlson adalah satu anak yang kalau liburan, dia kalau nggak ada schedule-nya, dia itu kalang kabut. Mah, habis ini ngapain? Habis ini ngapain? Habis ini. Karena apa? Dari kecil, mereka udah tahu, mereka ada bukunya. Kita ada buku. Mereka udah tahu. Jam berapa sampai jam berapa mereka ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngapain. Itu dilatih dari kecil. So, udahlah ya Charles, banyak udah. Thank you Charles.